Halo teman-teman, saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, sekarang di video ini saya mau ngebahas salah satu jenis komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kita dan penting banget dilakukan oleh pemerintah kita selama menghadapi pandemi COVID-19 yang lagi happening banget di seluruh dunia ini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita ngobrolin dulu deh konferensi pers yang sering dilakukan oleh pemerintah dan tentu saja badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk sama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Kalau teman-teman perhatikan, gaya komunikasi pemerintah ini sudah memenuhi komunikasi krisis atau belum nih? Nah, sebelum kita pada akhirnya menentukan atau mengkategorisasikan apakah pemerintah sudah memenuhi kriteria komunikasi krisis itu sendiri, kita bahas dulu deh poin-poin apa aja yang ada dalam komunikasi krisis. Oke, ada 5 poin dalam komunikasi krisis. Yang pertama adalah up to date, kemudian yang kedua adalah apa adanya, yang ketiga adalah instruktif, yang keempat adalah empati, dan yang terakhir adalah respect. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah up to date. Up to date dalam hal ini, segala sesuatu harus update. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau ke rakyatnya itu harus update. Data-data itu harus terus terupdate. Kalau misalnya kita ambil contoh Jawa Barat itu punya aplikasi yang namanya Picobar, di mana di dalam aplikasi tersebut pemerintah menyajikan data mana atau berapa jumlah orang yang terpapar, berapa jumlah orang yang sedang dalam karantina, sampai berapa jumlah orang yang sembuh. Jadi update terus datanya. Artinya dalam hal ini kita bisa lihat pemerintah Jawa Barat sudah menjalankan salah satu poin dalam komunikasi krisis. Kemudian yang kedua itu apa adanya. Data dalam hal ini haram hukumnya buat diumpet-umpetin, karena ketika kita semua sedang menghadapi wabah, pandemik, epidemic, whatever it takes, kemudian data orang yang sakitnya ditutupi, jumlah orang yang menjadi korbannya ditutupi, itu akan membuat komunikasi menjadi kacau, membuat keadaan menjadi tidak kondusif. Artinya dalam hal ini, pemerintah beserta aparaturnya harus transparan dalam menyajikan data. Untuk apa? Supaya masyarakat tahu keadaan sebenarnya itu seperti apa. Lagi-lagi saya ambil contoh Jawa Barat. Jawa Barat menyajikan data dengan warna-warna. Ada zona kuning, zona hijau, zona merah. Ya, sama pemerintah pusat juga gitu. Ada zona merah, kuning, hijau, hitam. Yang merah artinya apa, yang kuning artinya apa, yang hijau artinya apa. Tentu saja dengan angka-angka yang spesifik. Ya, kemudian poin yang ketiga adalah instruktif, di mana gambaran masalah, dalam hal ini masalahnya adalah pandemik yang sedang kita hadapi, itu disajikan, kemudian diberikan solusi untuk menghadapinya. Nah, sekarang ini pemerintah memberikan cara untuk menghadapi era pandemik ini dengan bagaimana? Dengan istilah yang disebut new normal, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ya, artinya dalam hal ini kita bisa lihat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjalankan 3 poin yang kita sebut tadi. Yang pertama adalah up to date, kemudian apa adanya, dan yang ketiga adalah instruktif. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah empati. Nah, ini yang susah-susah gampang untuk dilakukan. Karena yang namanya empati itu harus sampai hati ke hati. Apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu betul-betul harus sampai ke masyarakat. Dalam hal ini, empati itu sendiri adalah perlunya pengikatan emosional antara pemerintah pusat maupun daerah terhadap publik. Masalahnya di sini yang dirasakan oleh publik, itu empatinya itu nggak kerasa dari pemerintah pusat. Ya mungkin dengan gaya komunikasinya atau dengan cara penggunaan kata-kata yang dipilih oleh pemerintah pusat dalam menyampaikan pesan. Misalnya pemerintah pusat lebih sering menggunakan kata kami ketimbang kata kita.
Kalau kami ya kami, ya mereka saja. Tapi kalau kita dengan menggunakan kata-kata kita itu lebih terasa merangkul, lebih terasa ikatan emosionalnya ketimbang menggunakan kata-kata kami. Kami sudah melakukan tindakan A, B, C. Kami sudah melakukan membuat kebijakan A, B, C. Ya, bolehlah begitu, tapi diakhiri dengan marilah kita sama-sama sukseskan kebijakan ini dengan bagaimana. Ya, dengan A, B, C, langkah-langkah instruktif yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima adalah rasa hormat atau respecting. Dalam hal ini, hadirnya empati berkaitan erat dengan seberapa tinggi keyakinan masyarakat, keyakinan rakyat untuk menjalankan kehidupannya dalam kesehariannya. Dalam hal ini, rakyat yakin nggak kalau keluar aman? Yakin nggak kalau melakukan kegiatan harian aman? Masalahnya di sini yang dirasakan oleh masyarakat adalah apa? Rasa takut, rasa tidak aman yang mereka rasakan ketika mereka ingin keluar, ketika mereka akan melakukan aktivitas kesehariannya. Ya, dan rasa takut, rasa cemas secara ilmiah itu disebutkan sebagai salah satu faktor pendorong yang menurunkan imunitas. Nah, kita bahas rasa takut, cemas, dan tidak berdaya ini ya. Rasa takut, rasa cemas, ini dalam ilmu psikologi itu ada dua. Yang pertama itu cemas normal, dan yang kedua itu cemas tidak normal. Cemas normal itu ketika kita melihat sesuatu, terus kita takut, ya. Tapi setelah terlewati, kita ya udah, karena itu kejadiannya sudah selesai. Kayak misalnya nih ya, teman-teman ada nggak di sini yang takut sama cicak? Ya, teman-teman misalnya lagi beraktivitas nih di rumah, terus udah gitu ada cicak mendadak, kan kalau cicak sekarang nekat-nekat ya, turun ke lantai, berjalan-jalan gitu, berasa di rumah dia sendiri, terus teman-teman kaget loncat, tapi sudah cuma di situ doang cemasnya, tidak lantas kalau teman-teman lihat lantai jadi ketakutan cicak, loncat-loncat terus, enggak. Tapi kalau cemas yang tidak normal, di mana kita merasa takut dan berkepanjangan, terus takut, cemas takut di sini saya dalam satu kategori ya. Terus merasa takut dan pada akhirnya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, cara kita beraktivitas, ya. Nah, cemas yang berlebihan, cemas yang berkepanjangan tentu saja akan mempengaruhi cara kita bersosialisasi, cara kita beraktivitas, aktivitas kita yang banyak tentu saja akan terhambat dengan rasa cemas yang berlebihan itu sendiri. Makanya dalam hal ini sangat penting peranan pemerintah maupun aparatur negara untuk apa? Untuk mengendalikan rasa cemas supaya masyarakat itu nggak ketakutan atas wabah yang sedang terjadi ini, atas pandemik yang sedang terjadi ini. Bukan berarti kita jadi nantang, gue nggak takut nih sama COVID, enggak. Tapi dengan pencegahan yang bisa disampaikan dengan cara komunikasi yang tepat, yang tidak membuat orang-orang cemas. Ya, saya senang banget nih pemerintah daerah itu menggunakan kata-kata yang tidak menakutkan, kayak misalnya menggunakan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, sebenarnya itu adalah kata-kata yang memperhalus sebuah kata yang menakutkan, yaitu kuarantin atau karantina. Kebayang nggak Bandung melakukan karantina? Itu kan serem banget, kayaknya ngeri gitu. Tapi pemerintah mengganti kata tersebut dengan kata-kata yang lebih cantik gitu. Jadi orang tuh nggak kayak terteror gitu sama si virus. Tapi tetap waspada tentu saja. Nah, makanya dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Dengan komunikasi krisis yang tepat, tentu saja pemerintah dapat memutus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Nomor 1, memberikan update kepada masyarakat, ya. Nomor 2, memberikan informasi yang valid, tentu saja angka-angka harus spesifik. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi dan instruksi untuk menangani COVID-19 itu sendiri. Dan selanjutnya memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman karena memposisikan diri setara dengan masyarakat. Yang tadi komunikasi empati itu loh, rasa empati itu akan bisa membentuk masyarakat menjadi percaya dan yakin, merasa aman, merasa terlindungi. Ya, nomor 1 sih pastinya percaya pada pemerintah. Kemudian yang terakhir, memberikan rasa yakin bahwa hak-hak dari masyarakat itu terpenuhi. Gimana? Udah pernah ngerti kan? Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi dan tentu saja memberikan virus kebaikan ke teman-teman semua. Jangan lupa isi kolom komentar di bawah,
like dan subscribe, juga share video-video saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!